Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau ditanyakan untuk pembangunan ke depan untuk daerah kita di Sidrap, ya secara pribadi sebagai putra daerah ingin kembali ke kampung membangun dengan bermacam-macam program pembangunan, ya kan. Nah, terutama bagaimana kita ada nilai peningkatan untuk masyarakat, karena daerah kita itu kan daerah pertanian. Ya utamalah bagaimana itu sawah apa segala kedepannya di sana. Karena kami sering pulang ke kampung itu ada beberapa kendala dari petani, ya kan, keluhannya. Kalau utama itu masalah pupuk, itu terutama karena menyangkut subsidi. Kedua, masalah harga gabah, karena harga gabah kita di Sidrap tidak ada penetapan dari pemerintah. Pemerintah itu pun juga bukan dari kabupaten, itu dari provinsi, karena harus ada namanya harga regulasi, dan regulasi supaya ada penetapan harga ditentukan oleh pemerintah. Jadi pas panen nanti masyarakat kita itu nilai harga gabahnya itu stabil. Nah, karena selama ini kan tidak stabil, jadi pas panen harga turun. Kalau untuk pembangunan ke depan itu ya memang ya kami ya kan bercita-cita, ya kan berkeinginan. Ada program besar yang pernah saya utarakan di media, itu mau membangun bandara di Sidrap, namanya Bandara Nenek Malomo. Nanti dikelola oleh Angkasa Pura, tapi pemiliknya nanti lewat swasta, ya kan. Nah, itu nanti Yayasan Replika Peduli. Adapun kedepannya nanti itu kalau itu terjadi nanti diberi kita sudah izin dari pusat, ya kan, mungkin dalam waktu ya 1-2 tahun dari sini kita bisa kembangkan sudah itu. Mudah-mudahan nanti 3-4 tahun ke depan Sidrap sudah dituruni oleh pesawat sejenis pesawat pelita yang kapasitas 120 orang. Itu target. Karena pesawat itu juga nanti dari kita sendiri yang punya perusahaan, nanti namanya SPN, Sejuk Pelangi Nusantara. Rute-rute yang nanti perencanaan kita itu dari Sidrap ke Kaltim, ya kan. Tujuannya ada ke Balikpapan, nanti ada ke Tarakan, bisa ke Samarinda. Nah, arah ke timur nanti arahnya itu ke arah ke timur Maluku, Pulau Serang dan Papua. Nah, tidak kemungkinan juga nanti bisa dari Jakarta turun juga pesawat di sana di Sidrap. Proyek proposalnya sudah disiapkan, Pak? Dalam proses kita sekarang ini kan legalnya dulu kita sudah, tapi proposal untuk pengajuan itu kita tunggu, karena kita ini kan dana besar, karena satu paket nanti kita, satu paket. Jadi anggaran nanti udah turun ini ya kita langsung saya masukkan sudah anggaran nanti itu lewat masuk ke yayasan saya nanti. Nah, itulah nanti kita dana itu kita artinya memanfaatkan turun ke Sidrap sebagai investasi. Oke Pak Yuti, tadi kan masalah transportasi ya? Ya, transportasi. Kalau masalah-masalah ini, masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan masalah tadi Pak Yuti sudah masalah pertanian. Kira-kira di matanya pemikirannya Pak Haji Yuti sendiri, ada permasalahan-permasalahan apa yang perlu segera ditangani yang berkembang di tengah masyarakat sendiri? Kalau saat ini kan namanya kita kan memunculkan suatu pendapatan masyarakat, ya kan. Sebenarnya ini UMKM itu harus kita tingkatkan, ya kan. Nah, sektor-sektor istilah seperti pedagang itu, ya kan. Pedagang itu ada bagaimana nanti itu bisa pedagang itu bisa berputar, ya kan, pindah-pindah satu tempat. Nah, tapi memang itu kalau itu kendala yang begitu, karena seperti kami lah di Kaltim, ya tidak semudah kita harapkan di Sidrap. Nah, di Kaltim itu ada namanya itu pasar malam. Kalau misalnya Sidrap juga bisa begitu, kenapa enggak bisa, ya kan? Tapi itu dikurni oleh ada memang anunya,
pengelolanya. Ada perkumpulannya kan, jadi pindah, misalnya kecamatan ini di sini 1 minggu, pindah lagi. Jadi itu makanya di Kaltim itu bagus peredarannya suatu ekonomi karena adanya pergerakan, artinya penghasilan masyarakat ya kan, ya ikut terlibat dalam perdagangan. Ya makanya saya contohlah saya daerah kami di Kaltim, Kutai Timur ya kan, Kutai Timur daerah kami Wahau. Kenapa kami di sana sejahtera? Karena kan di sana itu kan kelapa sawit. Nah, jadi masyarakat dulu itu artinya 10 tahun yang lalu itu menanam sawit, sekarang sudah sejahtera. Banyak karena nanti contohlah dia punya lahan misalnya 4 hektar, dia sudah bisa berani, bisa anaknya sekolah, bisa sampai kuliah. Kalau untuk memberikan peluang pada masyarakat, misalnya lapangan pekerjaan sendiri, apa yang ada di pemikiran Pak Haji Jupri terhadap Sidrap sendiri, Pak Haji Jupri, untuk mengembangkan membuka lapangan pekerjaan di Sidrap? Sektor-sektor apa? Kalau sektor itu ya memang sih utama itu setelah pertanian ya kan, perkebunan juga ya kan. Sebenarnya contoh seperti apa itu jagung, itu prospek besar sebenarnya jagung itu ya kan. Nah, bisa juga tanaman-tanaman yang bisanya keras seperti pinang, itu bagus juga. Cuma masyarakat karena tidak ada pembinaan. Kalau dikasih pembinaan itu masyarakat juga ada babak angkatnya kan. Nah, seperti contoh pinang itu memang jaraknya waktu 5 tahun, 3 tahun ke atas lah kalau memang bibit bagus gitu. Tapi kalau itu memang ada pengelolanya bagus, penghasilan masyarakat bagus. Ya kan ya sudah kalau penetapnya sekarang kan misalnya sawah. Setelah sawah perkebunan. Nah, kalau sejenis peternakan itu kan memang ya masyarakat juga sekarang modal juga kan. Nah, perkebunan peternakan sekarang kita nih, saya lihat masyarakat di sana banyak sudah artinya gulung tikar. Ya kan banyak yang biasa dapat pelihara 5.000 dan mengikut juga untuk IKN nanti. Jadi pangan nanti yang menyuplai ke Sian itu ke IKN itu Kaltim, Selatan ya terkhusus kita. Sidrap. Itu kan dari segi beras ya dan lain-lain. Ya. Tapi kalau hasil pertanian yang lainnya atau termasuk perikanan darat, masuk dari sungai itu? Kalau sejenis perikanan itu kan kita ada kendala sedikit itu menyangkut istilah di danau ya, Danau Sidinring. Danau Sidinring ini kan ada pendangkalan ini. Jadi itu memang perlu dikerok. Ya kan, nah, disitulah nanti karena memang kami ada juga. Makanya saya bilang kemarin itu program kami itu ada beda-beda tiap kecamatan. Daerah yang misalnya dan banyak airnya, otomatis kita kembangkan daerah perikanan. Nah, daerah yang agak kering di atas itu perkebunan. Ya kan, daerah bawah itu ya ada perkebunan, ada ya. Jadi untuk peningkatan secara yang mana dekat dengan air, kita nanti banyak artinya membantu sejenis artinya bibit. Nah, bibit ikan nanti ya kan nila ya kan. Ya mudah lah bisa cepat menghasilkan ya kan. Karena selama ini kan tidak ada yang bapak angkatnya ini semua. Karena memang kita harus ada bapak angkat itu. Ya saya ceritalah saya di Kaltim ini 15 tahun lalu memang program kita ini bukan ya artinya 1 periode 2 periode itu memang baru menikmati. Jadi statement Pak Haji Jupri sendiri terkait kesiapan ini untuk maju jadi kalau saya kesiapan sih ya tetap saya bilang tadi saya berjalan hampir 2 tahun tetap siap maju. Nah, cuma karena kita ada aturan. Kalau kita sifatnya mau mendaftar aja KPU ya kita sudah. Nah, cuma kita kan ada artinya aturan ya kan. Di sana kan minimal kan 7 kursi Sidrap. Ya kan ya. Nah, kita tidak seperti saya kader Demokrat belum mau klaim diri bahwasannya. Tapi kalau saya diberi misalnya nanti SK resmi, rekomendasi resmi untuk dipakai mendaftar, barulah saya bilang. Partai apa saja yang sudah didaftar oleh Pak Haji? Kalau sudah saya masukkan secara surat, kemarin itu dari Demokrat sendiri kami, udah tembusi DPP, udah diterima, Golkar juga sudah diterima, Gerindra. Bahkan kemarin juga waktu pertemuan di tim kami juga, Nasdem pun juga kami masukkan surat, sama Perindo. Ada pun yang lain kemarin itu dari PKS, kami belum karena menawarkan juga, cuma belum.
Jadi 5 itu yang saya anukan. Nah, karena kita kan di sana kan kita kan ada beberapa calon juga, ya kan. Ya, cuma belum tahu siapa nanti final mendaftar. Yang penting siapa ya? Ya siap, Oke. siap kami maju. Kami Mariono Jupri itu siap. Ya kedepannya untuk sidrap kita siap kedepannya.